Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa hassa 'alal istiqamati fit taubati, dan hendaknya konsisten 'alal istiqamati di dalam beristiqamah fit taubati, di dalam bertaubat, li'annahu karena bahwasanya kelakuan mata makana fit taubati wijazun in sahaba hukmuhu fi kulli maqamin ba'dahu, mata makana fit taubati iwajun, manakala di dalam rangka seseorang yang telah bertaubat iwijajun tercabut, runtuh, gugur, insahaba hukmuhu tentang kekukuhan atau teguhnya seseorang tadi dalam bertaubatnya, fi kulli maqamin pada seluruh tahapan, ba'dahu sesudah ia bertaubat. Fayasiru maka jadilah, maka akan terjadi bina'uhu bangunannya itu orang yang bertaubat, muhalhilan menjadi labil, kaman bana seperti orang haitohu bentengnya atau bangunannya, minal labanil yabis dari tanah yang kering, biqairitin tanpa tanah liat. Qolatlah berkata Sayyidi junjungan kita, junjunganku, Muhammad bin Anan rahimahullahu ta'ala, yaitu Muhammad bin Anan rahimahu, semoga merahmati kepada itu Muhammad bin Anan, Allah Ta'ala, man istaqama barang siapa yang bertaubat, yang istiqomah, barang siapa yang istiqomah fi taubatihi di dalam taubatnya, anil ma'asyi dari perbuatan maksiat, irtaqa ila taubati min kulli ma la yakni, irtaqa maka menjadi naiklah, ila taubati dari taubatnya orang tersebut, min kulli ma la yakni dari segala atau seluruh ma sesuatu la yakni yang tidak berguna. Waman dan barang siapa lam yastaqim yang tidak beristiqomah fiha di dalam bertaubat, la yashummu minat taubati tidak akan mencium ia minat taubati dari efek taubatnya, anil buduli roihatan tentang aroma keutamaan bertaubat. Jadi efek positif dari taubat kalau tidak beristiqomah. Wala yaqdiru ala riayati khawtirihi abadan,
wala yaqdiru, dan dia tidak akan mampu ala riayati, dalam rangka menjaga, memelihara khotirihi, lintasan hatinya, abadan, selama-lamanya. Bal taglubu alaihi, bahkan akan mengalahkan alaihi, kepada itu orang, pada si eman tadi, khawatirul ma'asi, lintasan-lintasan maksiatnya, hatta fi sholatihi, walaupun dia di dalam keadaan sholat. Wa ta'ammal, ammala yu'ammilu, wa ta'ammal qaulahu ta'ala, dan hendaknya perhatikanlah, renungkanlah qaulahu ta'ala, tentang firman Allah yang maha agung, lil maksumil akbari sallallahu alaihi wasallam, terhadap atau kepada al-maksum, yakni baginda Nabi yang terpelihara, al-akbar, yang besar, Nabi yang besar sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim, maka hendaknya beristiqomahlah kamu, kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan, wa man taba ma'aka, dan juga orang-orang yang telah bertaubat ma'aka, bersama kamu. Fa amruhullahu ta'ala, maka adapun perintah Allahu kepada baginda Nabi, Allahu ta'ala, Allah ta'ala, bil istiqamati fi taubati, tentang istiqamah fi taubati, di dalam bertaubat, wa man taba ma'ahu, dan kepada orang yang telah bertaubat ma'ahu, bersama baginda Nabi, min jami'i asba'ihi wa ummatihi, itu termasuk seluruh para pengikut baginda Nabi, wa ummatihi, dan juga seluruh umatnya baginda Nabi. Nah, Allahu a'lam maksudnya. Baris. Ya. Wahasa alal istiqamati fi taubati, maksudnya. Dan hendaknya seseorang itu betul-betul menjaga, dia betul-betul bertanggung jawab tentang alal istiqomati fi taubati, istiqomahnya di dalam rangka bertaubat. Jadi bukan sekedar orang yang bertaubat itu setelah dia bertaubat kemudian dia tidak istiqomah dengan taubatnya, nggak konsisten. Nah, walaupun di antara para fuqaha kita itu, ya, para fuqaha kita menerangkan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan keburukan, perbuatan maksiat, kemudian dia bertaubat untuk tidak lagi melakukan perbuatan maksiat tersebut, satu perbuatan maksiat, umpama dia mencuri, kemudian dia bertaubat, udah nggak mau lagi mencuri, sudah taubat, nyesel, ya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, itu dosanya yang satu tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima taubatnya. Taubat apa? Taubat untuk tidak mencuri lagi.
ketika dia melakukan perbuatan maksiat lain umpamanya, ya, perbuatan maksiat lain umpamanya, nah itu bukan melanggar kepada salah satu taubat mencuri, tapi dia melakukan perbuatan maksiat lain. Nah itu ya, kalau yang tadi dia nggak mencuri lagi, dia sudah bertobat. Nah, yang tadi dia melakukan maksiat lagi, ya, itu baru lagi namanya dibuatnya sama dia. Ya mesti bertobat lagi, dia bertobat lagi untuk tidak melakukan satu perbuatan lain, ya. Nah, ini pun dia nyesal, ya, dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, ya, dia minta ampun kepada Allah, taubatnya diterima oleh Allah. Nah, akan tetapi menurut keterangan para ulama-ulama, para hukama kita di sini, ya, para ahli hakikat, ya, para ahli musawifin, ya, hendaknya konsisten alal istiqomati fi taubati. Kalau sudah bertaubat, hendaknya keseluruhannya ditaubati. Walaupun, ya, dengan satu kali dia bertaubat, ya, kemudian dia jaga keseluruhan. Gitu hendaknya. Ya, sebab kalau tidak istiqomah, kenapa? Ya. Kalau istiqomah, ya, li'an mata maka nabi taubati wijazun, manakala, ya, dia tidak istiqomah di dalam rangka bertaubat, tidak kokoh betul-betul, dia tidak dia baiat hatinya untuk istiqomah bertaubat, suatu saat akan copot, akan lepas, akan tercabut, ya, dari taubatnya tadi kalau dia tidak istiqomah, tidak menjaganya, tidak istiqomah. Ya. Sehingga apa? In hasaba hukmuhu bi kulli maqamin ba'dahu, sampai-sampai rusak, ya, seluruh tatanan, ya, bisa rusak seluruh tatanan bentuk hubungannya kepada Allah, yakni bi kulli maqamin, dalam setiap tahapan ba'dahu sesudah dia taubat. Kenapa? Karena enggak istiqomah di dalam taubat, dianggap sekedar begitu saja. Tuh, akhirnya jadi runtuh tuh, karena memang enggak terjaga. Ya. Harus dijaga. Fayasiru bina'uhu muhal hilang. Ya. Maka akan berubah bangunan seorang tadi itu, bangunan taubatnya, ya, menjadi tidak kokoh, menjadi labil, ya, menjadi mudah goyah, manakala dia tidak betul-betul menjaga taubatnya secara keseluruhan. Paham ya? Ya. Labil jadinya. Kaman bana haitohu minal labanil yabis begoiritin, seperti orang yang membangun sebuah benteng, sebuah rumah, sebuah dinding minal labanil yabis, dari tanah kering, dari bahan biasa, bigueritin, bukan dari batu bata, bukan dari tanah liat dasarnya. Nah, bangunan tadi itu jangankan ditabrak kucing, ketiup angin aja rontok, gitu, ya. Kalau bangunan tadi itu tidak dibangunnya dengan secara kokoh. Makanya taubat itu harus istiqomah, karena jadikanlah taubat itu merupakan asas, ya, merupakan fondasi yang betul-betul kokoh untuk keseluruhan, dan menjaga seluruh makom, ya, akan terpelihara semuanya. Walaupun, ya, ada hadis Nabi itu memang, ya, sahih, ya, mantabah kaman la dzambalahu, barang siapa yang bertobat, ya, maka orang tadi laksana orang yang enggak punya dosa. Habis itu, ya, sudah bersih, pakaiannya sudah dicuci bersih semua dari noda, ya. Hendaknya pakaian tadi dijaga, jangan sampai
terkena noda lah. Tuh, kalau makan cara kita memakainya sembarangan mudah kena noda. Kenapa? Tidak enggak istiqomah. Itu ya. Mudah kena corona. Kenapa? Ya, tadi enggak menjaga jarak, enggak memelihara, ya, enggak memelihara tentang kesehatannya. Dirinya ya kotor, makan enggak cuci tangan, enggak pernah mandi, bergaulnya juga kepada kurang hati-hati, ya. Dalam dunia ini sekarang ini di masa ini itu harus dijaga dengan syariat. Jadi insya Allah, ya, Allah jaga juga tuh orang yang menjaga mah. Tapi kalau orang yang tidak menjaga, ya, itu secara syariatnya, tapi secara hakikat, ya, kalau memang sudah ditentukan oleh Allah, dia akan ternoda, gitu, ya, akan terkena juga. Tapi kita wajib menjaga. Jadi wajib beristiqomah di dalam rangka taubat, ya. Jangan sampai kita itu ternoda lagi. Qala Sayyidi Muhammad Hannan rahimahullahu ta'ala, telah berkata Syekh Muhammad Hannan, kata beliau, man istaqama fi taubati anil ma'ashi irtaqa ila taubati min kulli ma la yahni. Barang siapa yang betul-betul menjaga taubatnya, ya istiqomah dari seluruh jenis perbuatan maksiat, dijauhi, maka sampailah, ya, menjadilah orang tadi itu naik dengan sebab taubat yang dia jaga tadi, tidak terkena mingkul lima layakni, dari segala sesuatu yang tiada berguna. Sampai situ, ya. Jadi jangankan maksiat dia, jangankan maksiat besar ataupun kecil, sesuatu yang enggak ada gunanya pun dia tinggalkan, ya. Sesuatu yang hanya membuang-buang waktu, mengulur-ngulur usia, ya, yang enggak ada keuntungan dunianya, enggak ada keuntungan akhiratnya, itu ditinggalkan. Bagi siapa? Orang yang istiqomah di dalam rangka bertaubat. Keuntungan dunianya kagak, malah rugi, ya. Masalah apa, ya, kuota kita habis mulu, apa namanya? Kuota, ya, kuota kita habis mulu. Menguntungkan orang lain, kita waktu kita terbuang, ya, kecuali yang bisa mengambil hikmah. Ada bisa mengambil hikmah dari situ, gitu, ya. Ada untungnya juga kalau dia bisa mengambil hikmahnya, ya. Kalau nggak bisa mengambil hikmahnya, yang ada adalah rugi. Ini kalau sudah dia bertaubatnya istiqomah, dia jaga, jangankan maksiat, ya, sesuatu yang nggak manfaat aja sudah dia jauhi, itu dia tinggalkan, ya. Nah, ini sampai kemarin martabat orang yang bertaubat secara istiqomah itu, ya, fahiya nazirun, ya, fahiya naziru maqama zuhdi fid dunya. Sampai-sampai makomnya itu disamakan dengan orang yang telah zuhud terhadap duniawi. Tuh, ya. Jelas tuh orang yang taubat hati-hati sekali dia, ya. Cara mendapatkan makannya, cara mendapatkan minumnya, ya, cara mendapatkan pakaiannya, dari segi satu titik saja dia zuhud, dia berhati-hati, ya, dia jaga itu. Tuh orang yang taubat begitu tuh, ya. Tapi urusan duniawinya itu betul-betul dia, ya, jangan sampai taubatnya tadi itu yang dia sudah istiqomah, yang betul-betul dia, ya, ternoda oleh sesuatu karena tidak zuhudnya terhadap dunia. Apa sih zuhud itu? Zuhud itu orangnya tidak serakah. Kalau orang yang serakah bahaya, ya. Ini buat lu, ini buat gua, ini buat gua. Itu orang serakah namanya itu, ya. Apalagi dalam rangka apa nih sekarang, pemberian sembako dari pemerintah, ya, itu tentu mesti zuhud pada itu, ya. Jangan sampai yang ini buat lu, ini buat gua, ini buat gua, ini buat gua, ini buat lu. Ya, akhirnya masyarakat kita udah nggak kebagian, ya.
Tapi masyarakat kita mah muslim ini tenang-tenang saja. Ya, kalau memang muslimnya itu betul-betul beriman kepada Allah. Ya. Nggak ada yang mati gara-gara nggak dapat sembako, nggak ada. Ya, bahkan ada yang mati gara-gara berebut sembako. Gara-gara sebabnya. Tenang-tenang aja, Tuhan udah jamin masalah makan, masalah minum. Ya, dijanjikan oleh Allah. Ada aja. Dari mana kek? Tuhan kita itu Allah, ya. Dan zuhud, orang yang zuhud itu enggak serak, enggak toma. Orang yang zuhud itu terhadap dunia. Ya. Orang yang zuhud terhadap dunia itu qanaah, menerima apa adanya pemberian dari Allah. Selalu bertawakal, selalu bersyukur kepada Allah. Itu orang yang zuhud namanya. Jangan salah paham tentang zuhud. Orang yang mengatakan zuhud itu orang yang enggak suka sama dunia, itu salah. Ya. Orang yang zuhud itu adalah, ya, mengambil bagiannya dari dunia sekedar hajatnya. Itu sekedar hajatnya aja. Buat makan ada, buat anak istrinya ada, buat tetangganya ada, buat sedekah ada, buat agama ada, ya. Nah, buat mustahik ada, buat pergi haji ada, umroh ada. Itu zuhud namanya. Orang yang begitu. Tapi tidak enggak serakah, dia hati-hati. Qanaah, dia menerima apa adanya tuh, ya. Pokoknya kita kalau punya keluarga, punya istri, dia qanaah diberikan sama suaminya, ya. Ya. Tadi kan sama suaminya sehari berapa duit umpamanya goceng, dia terima, alhamdulillah, Bang. Ya, bangetan, Bang. Itu. Jadi beliin toge banyak. Wah, sekilo. Qanaah. Ya. Nah, itu aman itu, ya. Keluarga kalau pada zuhud aman karena qanaah dan tawakal dan selalu bersyukur kepada Allah. Selalu bersyukur kepada Allah. Ini ya. Kemudian waman lam yastaqim fiha, barang siapa yang tidak istiqomah, enggak menjaga, ya, dari nilai-nilai taubatnya itu, la yashummu minat taubati anil puduli roihata, dia tidak akan menghirup, ya, efek positif aroma wangi dari keutamaan bertaubat. Nggak dapat ya, nggak mencium sedikit pun. Kenapa? Karena nggak istiqomah, hatinya mudah goyah, ya, hatinya mudah goyah itu. Orang yang nggak istiqomah dalam taubatnya itu nggak menghirup, ya, udara segar, ya, dari hikmah, dari keutamaan, dari fadilah taubatnya itu. Ya, kalau sudah taubat, masya Allah, udah Allah yang jaga, udah, ya, udah Allah yang pelihara semuanya. Kalau taubatnya betul-betul istiqomah. Cuma kita tetap wajib bersyariat. Ya, wajib berikhtiar. Jangan beranggapan orang yang sudah taubat kemudian dia nggak sholat, dia nggak puasa, itu bukan taubat namanya, ya, batu. Wala yaqdiru ala riayati khotirihi abadan, dan orang yang tidak istiqomah di dalam taubatnya, dia tidak akan mampu menjaga lintasan hatinya. Gak akan bisa menjaga lintasan pemikirannya. Pemikirannya nggak dia pelihara, hatinya nggak dia pelihara. Selalu kotornya ada, pengen berbuat zolimnya ada, ya, ingin berbuat zahatnya ada, ingin menghasut ada, ya. Tuh, apa? Kalau tadi tidak istiqomah di dalam rangka bertaubatnya, ya, nggak mampu dia, jadi harus betul istiqomah jaga. Memang tantangannya besar, ya, tantangannya luar biasa. Orang yang mau bertaubat itu tantangannya akan disediakan oleh Allah. Ya, siapapun yang ingin derajatnya tinggi, siapapun, ya, yang ingin makomnya mulia di hadapan Allah,
pasti diuji terlebih dahulu dengan berbagai macam tantangan, walaupun dia sudah istiqomah dalam taubat. Ada aja itu. Tapi karena dia sudah istiqomah, tenang aja dia. Ya. Nah, kadangkala diuji dengan ekonominya, ya. Terkadang diuji dengan keluarganya, diuji dengan tetangganya, ya. Diuji dengan para teman-temannya, itu diuji dengan penyakit dan lain sebagainya. Ini maksud Allah akan memberikan hadiah yang sangat besar, ya, bagi orang yang ya istiqomah di dalam rangka taubat, maka diuji, pasti diuji. Makanya kalau berdoa sama Allah, tolong jangan diuji ya Allah, ya, saya mah nggak mampu kalau diuji, gitu ya. Jadi kalau berdoa malu gitu, minta jadikan orang sabar, ya, tapi mohon jangan diuji, gitu. Ya, kalau diuji kita belum tentu sanggup. Jadi ada balasannya. Kata Allah, lu mah gue lihat sanggup, gitu. Sanggup. Ini ya, kalau nggak istiqomah, nggak puasa, nggak mampu menjaga, ya, lintasan pemikiran, lintasan kolbu, ya, selalu masih kotor hatinya. Kalau nggak istiqomah, nggak betul-betul dia itu di dalam rangka bertaubatnya, ya, harus paten, harus benar-benar taubat itu, ya, kita jaga itu. Bal taghlubu alaihi khawatirul ma'ashi hatta fi sholatihi. Kena dah kita. Bahkan, ya, lintasan maksiat di dalam hatinya itu mengalahkan dia. Kalau bagaimana? Kalau dia enggak istiqomah di dalam hatta fi sholatihi, ya, sampai lagi sholat hatinya ngomel. Loh, ya, hati lagi sholat sewot banget mau bocah. Hati sholat, ya, kotor pikirannya. Ini kenapa? Karena tadi enggak istiqomah dia itu di dalam taubatnya, sehingga dia enggak pelihara, Allah pun enggak pelihara dia. Kalau kita pelihara, kita jaga, Allah pun jaga kita. Hati kita dijaga oleh Allah. Karena kita enggak istiqomah, harus istiqomah makanya, ya. Kalau kita istiqomah, kita jaga, taubat kita dijaga juga oleh Allah, dijauhi oleh Allah dari pikiran-pikiran semacam itu. Namanya pikiran yang kotor, ya. Pikiran yang kotor yang terlintas di dalam kolbu hatta fi sholatihi, ya, sampai itu ada di dalam sholatnya seseorang yang tidak istiqomah di dalam taubat. Apa ada orang yang nggak kotor hati pemikirannya? Kenapa tidak? Tidak akan diceritakan di Al-Quran, tidak akan diceritakan di hadis, tidak akan ada makalah-makalah ulama kalau yang sejenis semacam itu tidak ada. Pasti ada. Apakah kita nggak bisa? Bisa. Karena Al-Quran itu punya kita, buat kita. Hadis Nabi buat kita. Ulama adalah guru kita, ya. Untuk apa diadakannya syariat kalau tidak diamalkan? Ya, kita bisa. Hanya tadi segala sesuatu apapun, ya, harus mujahadah, sungguh-sungguh, dan melalui proses-proses tertentu. Ada proses semua juga terus, ya, kita berusaha. Anggap kita belum bisa. Kalau udah bisa, udah boleh. Jangan beranggapan kita jangan beranggapan kita bisa, ya. Tapi kita beranggapan kita belum bisa. Terus makanya kalau belum bisa, insya Allah menjadi bisa. Jangan bilang enggak bisa. Kalau enggak bisa, wah, enggak ada harapan untuk bisa. Bilangnya belum bisa. Kalau belum bisa ada harapan. Wa ta'ammal, ya, dan renungkanlah, pikirkanlah qaulahu ta'ala lil maksumil akbar sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Coba pikirkan bagaimana firman Allah di dalam Al-Quran tentang kepada baginda Nabi, ya, orang yang dimaksum,
Baginda Nabi Maksumul Akbar betul-betul hanya dari 313 Rasul, 124.000 disaring lagi menjadi 25 Nabi, disaring lagi dengan ulul azmi menjadi 5 orang Nabi, ya. Sisanya tinggal 1, yakni Al-Maksumul Akbar, Baginda Nabi yang betul-betul dimaksum, nggak ada salahnya, nggak ada maksiatnya sama sekali, nggak ada khilafnya beliau itu, nggak ada lupanya, dijaga oleh Allah. Sanuqri'uka fala tansya illa, begitu aku bacakan kepadamu wahai Muhammad, kau takkan pernah lupa. Gitu ya, itu obat tuh kalau supaya nggak orang punya penyakit lupa gitu, baca gitu ya. Nggak pernah lupa ya Allah, nggak pernah lupa ya Allah, nggak pernah lupa gitu. Ya, kita sebagai manusia bukan nabi, kita selalu ya ada lupa, ya ada salah dan lupa. Ya, beliau dimaksud betul nggak ada keliruan, nggak ada kesalahan, nggak ada. Bahkan kekhilafannya baginda Nabi di dalam syariat menjadi ilmu buat umat. Kesalahannya tuh ketika sholat asyar 2 rakaat, baginda Nabi salam, assalamualaikum, ya, assalamualaikum. Makmum para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau ini sholat di rukhsah, ya, apakah sholat ini di qasar? Rasulullah bangun lagi, menambahkan lagi 2 rakaat. 2 rakaat tuh jadi ilmu kekhilafannya buat kita, ya. Kalau kesalahan kekeliruan Nabi, kalau kesalahan kita jadi bencana. Ya, kesalahan umat jadi bencana, kalau Rasul enggak. Apa firman Allah terhadap baginda Nabi? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Maka hendaknya istiqomahlah kamu, mujahadahlah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu, kama umirta, sebagaimana kamu itu diperintahkan, ya. Wa man taba ma'aka, dan juga ingatkan kepada orang-orang yang telah bertaubat kepada kamu. Pada waktu itu, ya, ini ada 2, wa man taba ma'aka. Yang pertama, mereka orang-orang musyrikin masuk Islam, itu orang yang sudah taubat. Yang kedua, mereka yang sudah muslimin, sudah mukminin, mereka berbaiat kepada baginda Nabi. Tuh, ya, mereka berbaiat kepada baginda Nabi, yaitu para sahabat. Kemudian para sahabat pun ya membaiat para tabi, para tabi juga membaiat para tabiin, dan seterusnya. Ya, sesuai dengan masa-masa tertentu. Nah, itu orang yang berbaiat kepada baginda Nabi adalah waman taba ma'aka, dan orang yang telah bertaubat kepada kamu, taubat bersama Nabi. Fa'amarahu, maka memerintahkan kepada baginda Nabi Allah Ta'ala bil istiqomati fit taubati, untuk istiqomah di dalam rangka Nabi diperintahkan sama Allah untuk istiqomah taubat, jaga. Itu Nabi itu. Wa man taba ma'aka min jami' atba'ihi wa ummatihi, juga orang-orang yang taubat bersama baginda Nabi, ya, diperintahkan istiqomah, dan seluruh yang mengikuti Nabi, para sahabat tadi kemarin, ya, pengikut para sahabat, terus ya, tabi'in wa ummatihi, dan umatnya sampai akhir zaman nih, umatnya kita, ya, diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah, jaga taubat itu dengan sebenar-benarnya. Gitu, ya. Wa qala sayyidi Aliyun al-Khawas rahimahullahu ta'ala, man istaqama fi taubatihi wa zahada fi dunya faqadin tawa fihi sairul maqamati wal ahwali sholihah. Qala, telah berkata junjungan kita, ya, Syekh Ali Al-Khawas rahimahu
yang telah Allah rahmati ia. Dia berkata, man istaqoma fi taubati, barang siapa yang istiqomah di dalam taubatnya, wa zahada fid dunya, dan dia zuhud terhadap dunia, faqadin tawa fihi, maka dia telah terbalut, ya, maka telah terbalut gitu ya. Fihi, pada orang tadi itu, sairul maqamati, seluruh makom-makom, ya, seluruh tingkatan-tingkatan, wa ahwalis sholihah, dan seluruh kondisi-kondisinya as-sholihah menjadi baik. Ya, orang yang istiqomah dalam taubat dan zuhud terhadap dunianya, dia akan mendapatkan, akan terbungkus, akan terbalut, ya, terisolasi, ya, dirinya itu apa? Sairul maqamah, oleh seluruh makom, oleh seluruh derajat yang ada di sisi Allah, dia dapatkan itu. Dia jadi orang yang soleh, dia jadi orang yang ahli taubat, dia jadi orang yang ahli ikhlas, dia jadi orang yang ahli ibadah, ya, dia orang ahli zuhud. Dia dapat bagi semua dia itu kalau istiqomahnya betul dan zuhud terhadap dunianya dan seluruh kondisinya, ya, perilakunya semuanya menjadi baik, ucapannya baik, ya, perilakunya baik, kolbunya baik, ruhaniyahnya baik. Tuh, ya, kalau udah ruhaniyahnya baik, kolbunya baik, insya Allah fisiknya pun selalu sehat dan afiat. Gitu ya. Ini jaga. Tanbihun wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Fatihah.